Assalamualaikum, saya Fitri dari kelas R8G ingin menjelaskan tentang 3 topik. Yang pertama, etika Islam dalam demokrasi dan penegakan. Kedua, pembinaan akhlak dalam kehidupan. Ketiga, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Topik pertama yaitu ada etika Islam dalam demokrasi yang penegakan. A. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintah yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia dan didefinisikan sebagai suatu sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karena itu, segala keputusan yang ditetapkan pemerintah harus mengedepankan kesejahteraan rakyat. Konsep demokrasi awalnya berasal dari gagasan Yunani kuno yang digunakan dalam mengelola kehidupan negara sejak abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-6 Masehi. Perdebatan tentang demokrasi muncul secara alami karena demokrasi merupakan kata asing yang berasal dari luar Islam, yakni Barat, namun diterapkan di banyak negara yang mayoritasnya Muslim. B. Kriteria pemimpinan dalam Islam. Yang pertama, jujur atau shidik. Pemimpin harus selalu berkata dan bertindak jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kejujuran adalah fondasi kepercayaan rakyat. Kedua, amanah atau terpercaya. Seorang pemimpin harus dapat dipercaya dalam mengembangkan tugas dan kekuasaannya, tidak korupsi dan menjaga hak-hak rakyat. Amanah ini meliputi tanggung jawab moral. Yang ketiga, fatonah atau cerdas. Pemimpin harus memiliki kecerdasan intelektual dan emosi untuk memahami masalah, membuat keputusan yang tepat, dan memimpin dengan efektif. Yang keempat, tablik. Pemimpin harus transparan dalam kebijakan dan keputusan, serta mampu mengomunikasikan visi dan misinya dengan jelas kepada rakyat. C. Syarat-syarat pemimpin. Yang pertama, merdeka. Seorang pemimpin harus bebas atau merdeka dan tidak berada dalam perbudakan atau kendali dari pihak lain. Hal ini karena seorang pemimpin memiliki wewenang besar dalam mengatur rakyat dan harus bisa mengambil keputusan tanpa tekanan dari siapapun. Kedua, mujtahid. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan ijtihad, yaitu memahami hukum-hukum syariat agar bisa memutuskan perkara dengan adil sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, laki-laki. Menurut Imam Syafi'i, pemimpin harus seorang laki-laki karena kepemimpinan membutuhkan kekuatan fisik, mental, dan tanggung jawab besar dalam mengambil keputusan. Yang keempat, sehat indera. Pemimpin harus memiliki panca indera yang sehat seperti penglihatan, pendengaran, dan akal yang baik agar dapat menjalankan tugasnya dengan benar. Kelima, keadilan. Seorang pemimpin harus adil, tidak curang, tidak zolim, dan tidak mengambil hak sepihak untuk keputusan. Yang keenam, dewasa. Pemimpin harus sudah balik atau dewasa secara fisik dan mental agar mampu mengambil keputusan dengan bijaksana. D. Pengertian penegakan hukum. Ini adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Proses ini melibatkan aparat keamanan dan pengadilan yang bertugas memeriksa, memproses tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta memberi sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah. E. Adil dan berimbang dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan beberapa tangga atau sifat yang mesti kita miliki agar kita dapat mencapai derajat orang-orang takwa. Salah satu sifat itu adalah adil dan mampu menegakkan keadilan di dalam kehidupan kita. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dan dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." F. Radikalisme agama dan negara. Radikalisme agama yang sedang memperlihatkan perkembangannya yang semakin masif di Indonesia menurut Muhammad A.S. Hikam dalam bukunya Deradikalisme menerangkan bahwa gerakan ini secara umum bersumber kepada aliran
Wahabisme yang menekankan kemurnian hidup agama sesuai dengan hukum agama. Radikalisme Islam mengacu pada interpretasi ekstrim terhadap ajaran agama Islam, di mana kelompok atau individu berusaha untuk mewujudkan tujuan-tujuan agama dan sosial melalui cara-cara kekerasan, intoleransi, atau paksaan. Radikalis Islam cenderung menolak keberagaman dan pluralisme dalam masyarakat serta menganggap sistem negara dan hukum yang tidak sesuai dengan syariat Islam sebagai yang tidak sah. Topik ketiga yaitu ada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. A. Tinjauan umum PPKS. PPKS atau pencegahan dan penanganan kekerasan seksual adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mencegah, menangani, dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual di berbagai lingkungan, terutama di institusi pendidikan, tempat kerja, dan masyarakat umum. PPKS ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Adapun prinsip-prinsip dari PPKS yaitu yang pertama non-diskriminatif, kedua berperspektif korban, yang ketiga keadilan dan kepastian hukum, yang keempat kerahasiaan, yang kelima partisipatif dan inklusif, yang keenam akuntabilitas, yang ketujuh pencegahan dan edukasi, yang kedelapan pemulihan dan pendampingan. Yang kedua ada bentuk-bentuk kekerasan seksual. Di sini ada 15 jenis kekerasan seksual, antara lain 1. Perkosaan, 2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan, 3. Pelecehan seksual, keempat eksploitasi seksual, yang kelima perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, keenam prostitusi paksa, ketujuh perbudakan seksual, ke-8 pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, 9 pemaksaan kehamilan, 10 pemaksaan aborsi, 11 pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, yang ke-12 penyiksaan seksual, 13 penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, 14 praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, yang ke-15 kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Selanjutnya yang ketiga ada hukuman bagi pelaku. Penanggulangan tindakan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum dan penanggulangan di luar jalur hukum. Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, maka ada kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindakan kekerasan seksual. Dalam KUHP, beberapa pasal mengatur mengenai pemberian sanksi kekerasan seksual. Pidananya diantaranya pasal 287, pasal 288, pasal 291, pasal 292, pasal 294, serta pasal 298. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menurut Mr. M.H. Tirtamijaja, dengan kekerasan dimaksudkan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Pasal 89 KUHKP memperluas pengertian kekerasan, yakni membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan melakukan kekerasan. Pasal 81 dan 82 UU 17 tahun 2016 ini tentang kekerasan yang dialami, baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Aturan ini merupakan formulasi KUHP yang dialami sebagai sanksi atau hukuman, yakni hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Yang keempat ada penanganan kekerasan seksual. Penanganan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa yang berakibat penderitaan psikis,
fisik maupun mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual saat ini masih sering terjadi di kehidupan sehari-hari, keluarga, masyarakat, pendidikan, dan perkantoran. Topik ketiga ada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. A. Kekerasan seksual dalam Al-Quran dan hadis. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang sangat tercela dalam pandangan Islam. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat menjunjung tinggi kehormatan dan martabat setiap individu maupun laki-laki dan perempuan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang segala bentuk perilaku yang mengarah pada pelecehan dan kekerasan seksual. Misalnya dalam surat An-Nur ayat 30-31, Allah memerintahkan kaum mukminin baik laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka dari perbuatan yang diharamkan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya kontrol diri dan menjaga etika dalam interaksi sosial. Selain itu, dalam surat Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk perbuatan yang mendekati zina termasuk pelecehan seksual merupakan perbuatan tercela yang harus dihindari. B. Bentuk-bentuk tindakan perilaku seksual dalam Islam. Yang pertama ada pelecehan verbal. Ini adalah ucapan atau kata-kata yang bernuansa seksual, mengandung pornografi, merendahkan atau mempermalukan seseorang berdasarkan gender dan auratnya. Yang kedua, pelecehan nonverbal, misalnya dengan gestur tubuh, lirikan penuh nafsu, atau mengirim gambar atau video yang bersifat pornografi kepada orang lain tanpa izin. Yang ketiga, sentuhan fisik tanpa izin, segala bentuk sentuhan fisik yang dilakukan tanpa kerelaan pihak lain seperti memegang, meraba, atau memeluk dengan maksud seksual. 4. Pemaksaan hubungan seksual atau pemerkosaan. 5. Eksploitasi seksual. 6. Perkosaan dalam pernikahan. Meskipun dalam Islam ada ikatan suami istri, tetap saja hubungan seksual harus didasarkan kerelaan dan kasih sayang, bukan paksaan atau kekerasan. C. Sanksi pelaku seksual bagi Islam. 1. Hukuman hudud merupakan hukuman yang telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis dengan batasan tertentu. Contohnya, hukuman zina yang dalam Islam bisa berupa rajam sampai mati bagi pelaku yang sudah menikah atau cambuk 100 kali bagi yang belum menikah sesuai hadis An-Nur ayat 2. Yang kedua, hukuman kisos dan diyat jika kekerasan seksual disertai dengan tindakan yang menyebabkan luka fisik berat atau bahkan kematian, maka pelaku bisa dikenai hukum kisos atau balasan seimbang atau diyat atau ganti rugi. Yang ketiga, hukuman tazir. Hukuman ini diberikan sesuai kebijakan hakim atau pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat. Bentuknya bisa berupa penjara, denda, pengasingan sosial, dan bentuk hukuman lain sesuai tingkat kejahatan yang dilakukan. D. Tindakan preventif dalam Islam. Pencegahan kekerasan seksual dalam Islam dilakukan dengan komprehensif, mulai dari pendidikan akhlak sejak dini, penerapan etika pergaulan, hingga penegakan hukum yang tegas. Islam mengajarkan pentingnya menjaga pandangan, menutup aurat, serta membatasi interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam situasi yang tidak aman atau rawan fitnah. Masyarakat juga didorong untuk saling menjaga dan mengingatkan agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Lembaga pendidikan, keluarga, dan negara memiliki peran penting dalam membangun budaya anti kekerasan seksual dengan menanamkan nilai-nilai kesucian, penghormatan terhadap sesama, dan kesadaran hukum. Baik, sekian sudah materi-materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.